Satjiao YouTube Om Satjiao ini untuk belajar bahasa Inggris ya. Karena kita butuh belajar bahasa Inggris, kita butuh ilmu yang akan menjadikan diri kita orang yang lebih berpengetahuan ketika kita membaca tulisan bahasa Inggris. Kita tidak heran, kita tidak hanya diam karena kita tahu, kita belajar, kita bersungguh-sungguh, kita pernah bekerja keras belajar bahasa Inggris. Kali ini kita punya materi mengenai bagaimana pembentukan di dalam sebuah pertanyaan. Bersama Teacher Satjiao, kita bersama-sama menyempatkan waktu ini. Kita memfokuskan diri kita mungkin 3 menit, mungkin 5 menit ya. Di dalam bentuk pertanyaan itu bisa terdiri dari pertanyaan berupa WH question yang awalannya adalah what, when, why, where, who, how, ataupun yang merupakan simple question, yes no question. Awalannya adalah to be, am is are, was were. Awalannya adalah do, does, did, have, has. Awalannya bisa berupa can, will, could. Nah, seperti itu. Yang jelas kita bisa membedakan pertanyaan informasi adalah pertanyaan yang bukan ya tidak. Pertanyaan ya tidak mungkin dimulai dari what, when, where, why, who, how. Nah, itu ya, kita fokus apa perbedaannya gitu. Nah, baiklah. Nah, di sini satu hal yang perlu ditekankan, Anda melihat di layar komputer, di layar YouTube Senyuman Satjiao ini. Nah, yang perlu diperhatikan ketika Anda melihat itu what atau question word seperti what, itu di belakangnya kurang lebih do, does, did, baru subjek atau subjek pronoun. Setelah itu base verb, base form atau kata kerja bentuk dasar, kata kerja yang murni. Ya, misalnya what does he want, apa yang dia inginkan. Nah, itu tampilannya ya, patternnya, polanya. What, setelah itu does, setelah itu baru subjek pronounnya, setelah itu yang dasar kata kerjanya. Nah, kalau dia awalannya adalah do, you, does he, does she, itu di belakangnya adalah base verb, kata kerja yang murni tadi. Bentuk pertama yang tiada tambahan SIS. Contoh, do you remember me? Do-nya itu adalah auxiliary verb. Untuk pertanyaan ya tidak ya. Nah, auxiliary verb itu adalah do, adalah does, seperti itu. Do baru subjek pronoun you, do you. Base verbnya adalah remember, kemudian objeknya do you remember me? Do you remember me? Apakah Anda mengingat saya? Ketika jawabannya ya, yes, I do. Ketika jawabannya tidak, no, I don't.
Nah, ketika pertanyaannya dimulai dengan to be itu di belakangnya subjek, to be itu di belakangnya subjek itu ada yang di belakangnya noun, ada yang di belakangnya adjektif, ada yang di belakangnya past participle, ada yang di belakangnya adalah verb ing. Nah, kita lihat pola yang di belakangnya adalah noun. Is this your office? Is this your bag? Is this your computer? Karena kita mengetahui office, bag, computer itu adalah kata benda atau noun. Ini pertanyaan ketika to be di awal berarti dia membutuhkan jawaban ya atau tidak. Yes it is or no it isn't. Yang adjektif artinya itu adalah kata sifat. Contohnya are you strong? Are you smart? Are you ready? Are you brave? Diikuti polanya, ada to be, di belakangnya adalah subjek pronoun, di belakangnya strong, smart, ready, healthy, rich. Itu semua merupakan kata sifat atau adjektif. Dan ada juga yang berupa past participle. Artinya itu bisa dikategorikan sebagai adjektif atau kalimat pasif. Nah, dalam hal ini nanti Anda kombinasikan dengan chapter yang lain ya, karena ini belum tuntas. Belajar itu juga lebih baik sedikit, tetapi dia mengulangi ada pengulangan ya, ada repetition. Berarti kita yang belum ini yang di belakangnya past participle yang menjadi adjektif, past participle yang menjadi kalimat pasif, dan pola to be di belakangnya subjek, di belakangnya verb ing. Itu untuk continuous tense, present continuous tense atau present progressive tense. Sekian dulu dari Teacher Satjau. Good luck, bersemangat bahasa Inggris dari Teacher Satjau. Semangat!